saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntun, sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalan. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita semua berada. Firman Tuhan yang selalu baru setiap pagi menjadi kerinduan bagi kita agar dapat selalu dikuatkan melalui firman yang kita dengar di dalam sapaan teduh. Mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini sebelum kami akan memulai seluruh pekerjaan aktivitas kami masing-masing. Mari Tuhan teduhkan pikiran kami dan hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan memberikan kekuatan untuk kami dapat melakukan di tengah kehidupan beriman. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengarkan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menuju Indonesia baru. Tentunya kita pernah mendengarnya sebagai sebuah slogan yang menyemangati dan memotivasi kita sebagai warga negara untuk turut mengerjakan hal-hal yang baru menuju kehidupan bangsa yang lebih baik. Tentunya kita semua rindu untuk memiliki kehidupan yang hari lepas hari menjadi lebih baik, sehingga pembaharuan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita secara pribadi juga dalam kehidupan bersama-sama. Tentunya pembaharuan pun sangat diperlukan dalam kehidupan beriman. Sebagai orang Kristen, kita adalah manusia biasa, sangat jauh dari kata sempurna untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Namun pembaharuan di dalam Tuhan yang nyata, saat kita mau berproses dalam ketaatan yang sungguh, membuat kita belajar terus-menerus semakin serupa dengan Kristus. Di dalam penebusan Yesus Kristus Juru Selamat kita dibaharui dan kita dimampukan untuk menjadi saksi hidup yang membuka jalan bagi dunia untuk semakin mengenal Tuhan Allah kita. Seperti dalam pemberitaan Nabi Yesaya tadi, bagian pasal ini menceritakan nubuatan tentang pengharapan dan juga penghiburan bagi umat Tuhan yang saat itu ditawan di Babel. Tentang bagaimana kedatangan Sang Juru Selamat, Mesias bagi bangsa itu. Janji Allah dinyatakan dengan memberikan pengharapan juga penghiburan kepada umatnya. Memang mereka telah menerima hukuman atas ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Namun Tuhan pun tetap memberikan jalan pemulihan bagi bangsanya. Mereka akan berjalan melalui pintu-pintu gerbang. Mempersiapkan jalan bagi umat adalah sebuah metafora
bahwa mempersiapkan jalan layaknya untuk kunjungan kerajaan. Umat Allah harus bersiap menerima keselamatan yang datang dari Allah, membuka jalan dan menyingkirkan batu-batu, agar tegaklah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Jalan yang dibukakan Tuhan yang akan memimpin bangsanya ke Yerusalem. Artinya ada pembaharuan hidup bagi umat Allah. Dulu mereka memang adalah orang buangan yang ditindas, ditekan, direndahkan. Namun mereka pun dipulihkan, diselamatkan, dipelihara dan dikuduskan kembali oleh Tuhan. Pujian dan syukur umat atas anugerah keselamatan inilah yang menjadi status barunya bagi mereka umat Israel yang diberikan Tuhan kesempatan untuk dibaharui dalam hidup dan pertobatan. Ini akan menjadi kesaksian yang nyata yang akan membuka jalan agar berita keselamatan pun nantinya diterima banyak orang. Seperti halnya bangsa Israel pada masa itu, kita juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita dalam keberdosaan dan kerapuhan mungkin menjadi orang yang tersesat, lemah, bahkan terhilang. Tetapi kita tetap dicari oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Agar ada pembaharuan hidup di dalam Dia. Dosa yang menyebabkan kita memiliki keterpisahan dengan Tuhan. Namun kehadiran dan pengorbanan Yesus membuka jalan bagi kita untuk datang kepadanya. Sebagaimana berita dan karya pengampunan itu dilayakkan menjadi bagian kita melalui iman kepada Yesus, Juru Selamat kita telah lahir, Dia berkarya, mati juga bangkit untuk membukakan jalan keselamatan bagi kita manusia. Maka kita pun harus menyaksikan berita itu melalui kehidupan kita yang dibaharui hari lepas hari bagi semua orang. Tuhan mau kita pun menjadi pembuka jalan bagi mereka yang belum percaya, agar dapat pula diselamatkan, dapat pula mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat menerima Kristus di dalam hati kita, selalu dibaharui dalam kasih Tuhan, dan jangan lupa mewartakannya juga bagi sesama. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang boleh menguatkan kami agar kami boleh semakin menerima Tuhan, mendapat pembaharuan hidup dan terlebih dapat mewartakannya sebagai kesaksian bahwa kami anak-anak Tuhan yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga mau bersyafaat buat saudara-saudari kami di tengah-tengah GBKP Runggun Cilengsi, di mana Tuhan dalam segala keseharian mereka, pergumulan pelayanan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar saudara-saudari kami yang terkasih di tengah-tengah GBKP Runggun Cilengsi pun tetap dikuatkan dalam menjalani hari lepas hari kehidupan mereka dan juga pertumbuhan iman dalam pelayanan di tengah gereja-Mu. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta kami sekeluarga, Pertua Diaken, Nora Naras dan juga keluarga, bersama dengan seluruh rekan-rekan sepelayanan dalam kepengurusan PJJ, sektor-sektor, dan juga bagian-bagian lain yang mendukung pelayanan di tengah GBKP Runggun Cilengsi. Mari Tuhan, Kau yang memberikan tanda kasih-Mu, melayakkan seluruh hamba-hamba-Mu ini untuk melayani lebih lagi. Engkau pakai menerima berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga mungkin di tengah-tengah kebersamaan jemaat Tuhan GBKP Runggun Cilengsi, banyak pergumulan. Bagi yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan dan kuatkan. Bagi kami yang berduka Tuhan yang hiburkan. Bagi kami yang memiliki harapan dan cita-cita, kami mau terus serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami pun selalu baru dalam pengharapan kepada-Mu saja. Tuhan, masih banyak pinta kami, yang kiranya kami boleh tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga bagian kehidupan kami pun menjadi saksi nyata akan kebesaran Tuhan. Begitu pula kami masing-masing yang turut bersaat teduh dalam sapaan ini, biarlah kiranya kami pun boleh menjalani aktivitas hari ini dengan penuh semangat dan mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dibaharui dalam firman-Mu.
Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.